Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Amin Nuriana dalam mata pelajaran Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman Perkebunan. Baik, yang kita pelajari hari ini itu adalah pembibitan tanaman perkebunan secara generatif. KD 3.4 yaitu menerapkan pembibitan tanaman perkebunan secara generatif. Kemudian KD 4.4 itu adalah melaksanakan pembibitan tanaman secara generatif. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu melaksanakan prinsip pembibitan tanaman perkebunan secara generatif. Kemudian yang kedua, menganalisis teknik pembibitan tanaman perkebunan secara generatif, memilah benih karet sesuai dengan teknik pemilihan benih, dan melaksanakan teknik pembibitan batang bawah benih karet. Baik, di sini pembibitan tanaman secara generatif itu merupakan pembibitan atau pembiakan tanaman dengan cara perkawinan atau seksual dapat diperoleh dari menanam biji. Kemudian, kelebihan dari perbanyakan tanaman secara generatif itu yang pertama, memiliki perakaran yang kuat dan dalam. Yang kedua, perbanyakannya itu lebih mudah dan murah. Dan yang ketiga, itu adalah umur tanaman lebih lama dibandingkan perbanyakan secara vegetatif. Sedangkan kelemahan dari generatif itu adalah yang pertama, sifat genetiknya itu belum tentu sama dengan sifat induknya. Yang kedua, tanaman biasanya itu lebih lama untuk berproduksi atau berbuah. Ya, di sini pembiakan secara generatif itu biasanya berasal dari biji melalui proses penyebukan. Dan penyebukan itu merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi ada 4 macam penyerbukan. Itu yang pertama, penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam penyerbukan. Itu yang pertama, penyerbukan sendiri atau disebut dengan otogami itu terjadi bila serbuk sari dan putik itu berasal dari bunga yang sama. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga atau geotonogami itu terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang atau disebut dengan allogami terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga pohon lain tetapi sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar atau disebut dengan hibridisasi. Jadi ini terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari pohon lain yang berbeda jenisnya tetapi masih satu genus. Jadi penyerbukan ini biasanya bertujuan untuk mencari bibit unggul. Penyerbukan itu bisa terjadi dengan bantuan. Yang pertama itu ada bantuan angin atau disebut dengan anemogami. Itu biasanya terjadi pada tumbuhan jagung, kemudian padi, dan gandum. Kemudian dibantu dengan air atau disebut dengan hidrogami. Itu contohnya pada tumbuhan Elodea dan Hydrilla. Selanjutnya itu biasanya bisa dibantu dengan hewan atau disebut dengan nama latinnya itu adalah zoidiogami. Hewan yang membantu penyerbukan itu antara lain serangga. Jadi serangganya itu ada kumbang, kemudian lebah, dan kupu-kupu. Burung penghisap madu juga bisa ya. Jadi atau disebut dengan kolibri, kemudian kelelawar. Kelelawar juga bisa. Coba perhatikan gambar yang Ibu share. Ini ada benih kopi tanpa seleksi. Kemudian kita semai dan hasilnya coba kalian cek di sini, hasilnya tidak rata tumbuhnya. Kurang bagus pertumbuhannya, ada yang tidak tumbuh. Kemudian yang kedua, ini benih yang kita seleksi. Jadi di sini contohnya adalah benih karet. Jadi karet ini kita seleksi, kemudian disemai dan hasilnya menghasilkan bibit yang seragam, tumbuhnya bagus. Oke.
Tujuan dari seleksi benih, jadi tujuannya itu adalah untuk mengurangi tingkat kematian bibit di lapangan, sehingga bibit yang ditanam itu memang benar-benar merupakan bibit yang tahan terhadap kondisi lingkungan, kemudian hama dan penyakit, sehingga tingkat keseragaman dan keberhasilan penanaman akan menjadi lebih tinggi. Di sini akan Ibu jabarkan teknik seleksi benih karet. Itu yang pertama ada berdasarkan ukuran. Jadi bibit karet ukuran sedang itu biasanya memiliki daya kecambah paling baik dibandingkan dengan ukuran yang lain. Dan daya kecambah biji berukuran besar itu lebih baik dibandingkan dengan biji ukuran kecil atau blok karet. Setelah dilakukan pengukuran biji karet, dapat dikelompokkan menjadi 5 ukuran seperti coba cek tabel yang Ibu share. Ya, di sini adalah ukuran rata-rata biji karet. Jadi ada panjangnya berapa, yang terkecil panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, tinggi, dan jumlah serta beratnya. Jadi di sini bisa diperhatikan. Jadi ada yang terkecil, agak kecil, kemudian kecil, sedang, dan besar. Yang kedua itu adalah teknik seleksi benih karet itu dengan berdasarkan kesegarannya. Jadi dengan cara mengambil biji secara acak dari kumpulan biji, kemudian dipecahkan. Jika kebanyakan biji yang kita pecahkan itu memiliki endosperm atau daging bijinya itu berwarna putih sampai kekuningan, berarti kumpulan biji itu adalah layak untuk kita semai. Yang ketiga itu adalah berdasarkan daya lenting. Jadi dilakukan dengan cara melentingkan atau menjatuhkan biji karet dari ketinggian 1 meter di atas lantai semen. Jadi biji karet yang memantul hingga ketinggian lebih dari 40 cm itu adalah dikategorikan biji karet yang layak atau bagus untuk kita semaikan. Selanjutnya, yang keempat itu adalah berdasarkan perendaman. Caranya gimana? Caranya memasukkan biji karet ke dalam air, lalu memperhatikan posisi biji tersebut di dalam air. Jadi, biji-biji yang 2/3 bagiannya masuk ke dalam air adalah biji yang layak atau bagus untuk dikecambahkan. Yang kelima, itu adalah berdasarkan warna belahan. Jadi yang memiliki mozaik atau alur warna yang terlihat jelas dan kilauan yang cerah pada cangkang, biji yang demikian ini biasanya memiliki tingkat kesegaran yang masih normal dan daya tumbuhnya itu biasanya lebih tinggi. Kemudian, jadi setelah biji atau benih kita seleksi, akan kita lakukan penanaman bahan tanam. Jadi penanam bahan tanam itu bisa menanam pada peti kayu. Jadi kalau peti kayu ini biasanya di dasar petinya itu ditaburkan tanah halus sampai setengah tinggi peti. Kemudian ditaburkan pula pasir halus sampai sekitar 15 cm dari permukaan peti. Jadi biji-biji karet yang dibenamkan sampai 3/4 ukuran biji dengan perut biji terletak di bagian bawah. Kemudian yang kedua itu adalah menanam di bedengan. Jadi kriteria tempat pembibitan yang baik yaitu dekat dengan sumber air untuk penyiraman. Kemudian lahan harus bebas dari organisme pengganggu tanaman seperti ada gulma, kemudian batu-batuan, kemudian tunggul-tunggul kayu, sisa-sisa akar dan kotoran lain harus kita bersihkan. Yang ketiga, kita bisa menanam itu di polybag. Jadi polybag itu berukuran 25 x 56 cm. Kemudian polybag itu diletakkan di dalam alur ke dalam 20 cm. Setelah itu ditimbun sehingga yang muncul di permukaan itu hanya 5 cm. Jarak antar polybag dalam baris sekitar 20 cm dan antar barisnya itu adalah 30 cm. Setiap 2 baris polybag dibuat jalan selebar 75 cm. Tujuannya apa? Jadi ini adalah untuk kegiatan perawatan tanaman. Baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi anak-anak Ibu jangan lupa
tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.